Jadi memang ini suatu hal yang tidak mudah ya, TVRI bisa mendapat kepercayaan dari Bapak Presiden untuk menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ibu Retno Wulon Purbojati selaku Direktur dari Pengembangan dan Usaha TVRI. Apa kabar Ibu? Apa kabar Pak Samuel? Senang lah Bu bisa hadir di sini. Terima kasih juga mau mampir nih main ke TVRI. Ya. Ya Ibu, sedikit cerita Ibu ya. Ibu peran dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Pengembangan dan Usaha di TVRI itu seperti apa Bu? Jadi LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik TVRI itu tujuannya adalah memang untuk pelayanan ke publik. Tapi memang TVRI mempunyai tanggung jawab juga untuk bisa mencari PNBP. Kalau di swasta namanya revenue ya, seperti itu. Jadi saya juga jualan nih, bagaimana supaya mitra-mitra mau bekerja sama dengan TVRI, memasang iklannya, bekerja sama untuk lahan, kita karena menyewakan lahan juga seperti itu. Lalu juga bekerja sama untuk menyewakan MOOCs ya, mungkin mitra-mitra juga membutuhkan MOOCs ya, seperti itu. Juga untuk royalti, jadi konten-konten lama seperti itu kami kerjasamakan. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu ya. Pelatihan juga kami punya juga. Untuk jadi menjadi memang reporter TV seperti itu ya, betul, ya? Kameramen, editor dan sebagainya. Jadi sebetulnya TVRI ini luas layanannya, gitu, bisa dikerjasamakan dari berbagai bidang, terutama untuk penyiaran. Oke. Nah Ibu, TVRI kan tahun ini menjadi TV official broadcaster ya untuk Piala Dunia 2026. Nah kira-kira gimana sih proses mendapatkan Piala Dunia ini? Event ini kan terus terang semua orang pasti melihat ini event yang cukup besar ya Bu ya. Dan ini persaingan TV juga pasti dengan swasta juga pasti ketat sekali. Gimana nih Bu? Jadi memang ini suatu hal yang tidak mudah ya, TVRI bisa mendapat kepercayaan dari Bapak Presiden untuk menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Prosesnya sangat panjang gitu, yang alhamdulillah TVRI akhirnya bisa mendapatkan lisensi untuk itu, seperti itu. Dan di dalam perjalanannya juga kami harus bisa menyiarkan nanti siaran Piala Dunia di Indonesia gitu. Tidak hanya itu saja, ada juga lisensi semuanya, termasuk untuk nonton bareng seperti itu. Itu juga TVRI miliki. Sebetulnya ini bukan pertama kali ya, TVRI menjadi official broadcaster, tapi ini merupakan pertama bagaimana pada saat sekarang ini TV swasta sudah banyak dan juga saingannya di era digitalisasi itu adalah sosial media. Jadi 35 tahun yang lalu terakhir itu TVRI menjadi official broadcaster masih satu-satunya kan, masih satu-satunya. Jadi environment-nya berbeda. Jadi tantangannya sekarang ya sangat berbeda. Karena di tengah era digitalisasi, bagaimana juga masyarakat cara nontonnya kan sudah berubah ya. Tidak hanya melalui layar TV, tapi menggunakan handphone. Nah ini juga yang menjadi tantangan kami. Tapi kami siap insya Allah untuk bisa menyiarkan nanti Piala Dunia tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Ya. Nah Ibu kalau misalnya ngelihat kan pasti biayanya besar nih Bu untuk untuk menayangkan Piala Dunia ya, sekali Piala Dunia ini. Nah kira-kira antara pemasukan nih dengan biaya tuh bisa gimana Bu? Bisa masuk nggak atau bisa dapat untung nggak di situ Bu? Jadi yang saya lihat ataupun saya pelajari selama ini,
bahwa pemegang lisensi official broadcaster ini belum pernah untung seperti itu ya. TVRI itu yang menjadi hal terutama ya, selain kami mencari PNBP, itu bagaimana ekonomi bisa bergerak gitu ya, UMK bisa bergerak dengan adanya nonton bareng, bagaimana kepuasan, kegembiraan masyarakat ya dengan adanya Piala Dunia bisa nonton. Nah, ini yang menjadi ukuran sebetulnya, tidak hanya untuk mendapatkan PNBP ataupun revenue kembali ke TVRI. Jadi ukurannya tidak hanya itu, lebih luas lagi lebih gitu luas Pak. ya. Pak Jadi Samuel. ini dampak positifnya Dampaknya, multipliernya ini yang sebetulnya diukur. Iya. Nah, kira-kira ada KPI tersendiri nggak Bu dengan ada event Piala Dunia ini? Apakah memang orang lebih banyak nonton TV ke TVRI atau gimana? Ya, salah satu yang kami inginkan ya di tahun 2026 ini, kalau saya menyebutnya untuk momen TVRI ini adalah mendobrak dengan Piala Dunia. Kami berharap audiens itu kembali ke TVRI kan, dengan adanya TVRI di situ juga rating kita juga akan naik seperti itu. Anak-anak muda itu akan kenal yang tadinya nggak kenal TVRI ya, mereka kan kenalnya mungkin video on demand seperti itu ya, ataupun yang di sosial media lah seperti itu. Dengan adanya Piala Dunia di TVRI, yang kami harapkan seperti itu, audiensnya luas ya, audiens yang lama yang sempat meninggalkan TVRI gitu akan kembali ke TVRI untuk nonton TVRI seperti itu. Ibu bisa cerita nggak kira-kira kampanyenya TVRI apa aja nih untuk Piala Dunia ini, Bu? Kampanye kita ada off air, ada on air. Seperti hari ini ya, kami mengadakan event Ghost to Campus dengan UNJ tadi pagi gitu. Audiensnya itu mahasiswa UNJ ratusan yang hadir gitu dalam acara namanya literasi media untuk Piala Dunia. Nah, itu kami undang juga influencer, kami undang juga penyiar sebagai moderator dan juga reporter yang memang mengawal kegiatan FIFA ini, kegiatan sepak bola FIFA ini di TVRI dari awal sampai nanti pada saat penyelenggaraan. Di situ kami adakan sosialisasi ya. Alhamdulillah tadi mahasiswa itu antusias gitu. Ya. Mereka ini kan di Gen Z kan ya. Artinya oh sudah kenal lagi TVRI seperti itu. Nah, itu diharapkan literasi seperti itu bisa kami lakukan terus. Ya, itu salah satunya aktivasi ya kegiatan off air-nya. Yang lainnya kami melakukan seperti coaching klinik. Coaching klinik itu juga kami lakukan ya, sudah kami lakukan tuh ada di Jawa Tengah. Bulan ini rencananya juga akan dilakukan juga di TVRI. Kami mengundang SSB, Sekolah Sepak Bola, kerjasama dengan PSSI tentunya. Dan kami juga mengundang pelatih. Nah, nanti anak-anak ini diajari bagaimana sih bermain sepak bola gitu kan. Karena ini sebetulnya olahraga untuk kekompakan ya, bagus untuk bisa membangun kepribadian ya anak-anak. Seperti itu salah satunya. Lalu juga kami juga melakukan sosialisasi seperti yang kami lakukan di CFD. Ya, CFD itu sebetulnya setiap minggu ada nih, tapi yang besar gitu ya, itu sebulan sekali. Ya, kemarin terakhir dilakukan pada tanggal 7, terakhir nanti tanggal 7 Juni ya nanti ya, kemarin tanggal 3. Nah, itu nanti akan mengundang juga beberapa lembaga untuk bekerja sama yang sudah kami undang seperti TVRI itu Antara ya, lalu juga RRI sister company kan. Seperti itu kita undang kolaborasi gitu juga. Kebetulan kemarin juga Bu Menteri Komdiji juga sempat hadir juga. Nah, ini sosialisasi seperti ini yang juga kami lakukan terus kepada masyarakat. Yang disosialisasikan itu tidak Piala Dunianya, karena Piala Dunia orang sudah tahu, tidak usah digembar-gemborkan, tapi bagaimana TVRI itu menyelenggarakan Piala Dunia. Selain itu juga kami adakan juga preskon. Sudah 3 kali kami melakukan preskon gitu, kami undang wartawan itu, kami sampaikan progres apa yang dilakukan oleh TVRI dalam menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Oke. Nah, Ibu kalau misalnya ngelihat tadi Ibu sempat bilang kan sekarang Gen Z mungkin sekarang lebih banyak lihat
beritanya melalui sosial media, Iya. melalui mungkin YouTube ya. Iya. Nah, gimana nih dengan dampak seperti ini? Apakah memang dengan ada event Piala Dunia ini bisa diharapkan memang nanti Gen Z-nya mulai mengenal lagi, atau ya memang mereka udah beda ya zaman kita dulu mungkin ya, mencari informasi ya melalui sosial media, nggak melalui TV lagi. Nah itu gimana Bu kalau Ibu lihat? Ini justru merupakan suatu keuntungan untuk TVRI ya, di era digitalisasi. Apabila kita sudah mulai ya melaunching yang namanya OTT seperti itu ya, masyarakat anak muda akan melihat ke sana dengan adanya konten-konten yang bagus, yang menarik, yang interaktif bagi mereka. Nah inilah saat yang tepat menurut saya untuk bisa mengenalkan TVRI. Saya sih begitu yakin ya TVRI akan terus berkembang gitu ya. Tapi hanya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak hanya melulu dengan konvensional seperti itu di layar gitu, tapi untuk yang digital seperti OTT ataupun juga internet web gitu ya, dan sebagainya, itu yang harus dikembangkan untuk hal teknologi. Selain juga daripada coverage ya, coverage itu kan sekarang kita juga terus dikembangkan agar masyarakat yang ada mungkin di terpencil atau di di gunung-gunung itu tetap akan bisa terlayani seperti itu. Bu, boleh tahu nggak Bu, acara offline pasti ada ya Bu ya? Apa Bu intinya Bu, tema offline-nya Piala Dunia sekarang? Nah ini kita punya tema itu namanya Bola Gembira. Nah, ini Bola Gembira nih seperti ini nih ya. Iya. Ini Bola Gembira ini sebetulnya adalah acara offline kita untuk nonton bareng. Nah, apabila kita menyebutnya Bola Gembira, nah ini artinya nobar nih tentang Piala Dunia. Okay. Ada lagunya juga nih Pak Samuel ya. Nanti mungkin bisa diputar juga ya supaya masyarakat tahu. Nah, disinilah apabila masyarakat ingin melakukan nobar harus mendaftar ke TVRI karena TVRI itu yang memiliki lisensi. Ya. Itu baik yang komersil ataupun non komersil harus mendapatkan izin dari TVRI. Nantinya ya akan dikeluarkan izin tertulis ya. Jadi kita melalui bolagembira.tvrinews.com ya. Masyarakat bisa mendaftar ke sana. Nanti di sana akan dikurasi apakah dia adalah kategori yang komersil atau non komersil. Nah, kalau yang komersil tentunya nanti berbayar gitu. Kalau non komersil kan tidak perlu. Itu nanti akan keluar izinnya. Itu yang harus ditempel gitu. Nah, komersil itu apa aja pasti pengen tahu kan ya. Komersil itu ya tempat-tempat usaha, kafe seperti itu ya. Hotel itu udah pasti. Kalau non komersil seperti kampus ya. Pemerintahan misalnya. Perumahan gitu kali ya, RT/RW gitu ya. RT/RW. Kalau masih ada pos kamling ya, ada sis kamling. Nah itu juga bisa seperti itu sih. Oke. Ibu, satu pertanyaan lagi Bu. Ibu sudah di level direktur. Kira-kira Ibu masih ada impian nggak Bu untuk karir Ibu ke depannya? Ini pertanyaannya nembak apa gimana? Jadi kalau saya sebetulnya itu mengemban amanah ya. Apabila memang masih dipercaya, saya ingin masih tetap mengabdi ke TVRI bahkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Gitu. Nah ini suatu kepuasan bagi saya ya apabila saya bisa memberikan pengetahuan saya, pengalaman saya gitu kepada TVRI. Kalau kerja di TVRI itu lebih kepada pengabdian sebetulnya. Pelayanan ke masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya puas gitu ya apabila bisa membuat TVRI satu langkah misalnya lebih maju dari yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi masih ini ya Bu ya, masih ingin membangun TVRI. Betul. Sehingga ya itu tadi pelayanan ke masyarakat Bu lebih apa ya istilahnya ya, maksimal ya Bu. Iya.
Iya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Itu Pak Ibu. Samuel, saya terima Iya. kasih sekali Saya terima Pak kasih. Samuel sudah main ke TVRI. Sukses terus Pak dengan SAI ya ini apa? SAI, iya, SAI Indonesia. SAI Indonesia. Sukses juga buat Ya. TVRI, sukses juga untuk Piala Dunia. Dunianya. Jangan lupa Pak daftar nonton bareng Iya, loh. ya, pasti. Iya kan? Iya, iya, iya. Oke. Iya, oke. Kasih. Ibu, terima kasih Iya. atas waktunya, atas sharingnya. Kami ada kenang-kenangan untuk Oh, Ibu. bagus banget. Wih, ada nama saya. YouTube. Oh, nanti akan itu juga di YouTube ya? Di YouTube. Oh, terima Wah. kasih Pak Samuel. Iya, sama-sama, Ibu. Saya panjang ya. Ya, thank you. Oke. Kita juga ada kenang-kenangan nih. Oh iya. Karena ini bola ya, dia akhirnya Iya. cindera matanya juga bola tuh. Aduh, keren, bola keren. gembira. Iya, bola gembira. Jangan lupa main bola Pak ya. Iya. Terima kasih Oke. TVRI. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ibu Retno Wulan Purbojati selaku Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.